Hikmah yang ke-41, al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimma la infiqakan lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46. Al-ajabu aneh. Kullul ajabi. Al-ajabu kullul ajabi. Aneh dari segala yang aneh. Miman dari seseorang, yahrobu yang melarikan diri. Mimma dari yahrubu yang melarikan diri. Mimma dari sesuatu la infikaka, yang sesuatu la infikakan, yang infikaka, yang tidak lepas, tidak mampu melepaskan maksudnya. Lahu kadue man, bagi orang itu, anhu dari Allah. Perkara aneh yang paling aneh, perkara aneh dari semua hal yang aneh itu, apabila ada orang yang berusaha mau lari dari sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Ngomong sampean itu tidak akan pernah bisa lepas dari takdirnya Allah. Kok mau lari dari takdirnya Allah? Mau lari kemana? Saya pokoknya mau keluar dari buminya Allah. Terus mau lari kemana? Mau ke sana sini buminya Gusti Allah. Saya tidak mau, saya lari dari takdirnya Allah. Terus mau ikut takdirnya siapa? Yang punya takdir cuma Gusti Allah. Maka aneh kalau ada orang kok mau lari dari apa yang dia tidak akan pernah bisa lepas. Anhu dari Allah, maksudnya dari takdir Allah. Wa yatlubu, dan dia mencari mala baqa'alahu, sesuatu yang tidak abadi lahu bagi orang itu, ma'ahu berserta Allah. Sedangkan dia mencari sesuatu bagi dirinya yang itu tidak akan pernah bisa bersamanya dengan Allah. Dia nyari dunia, yang dunia itu tidak akan pernah bisa bersamanya selamanya. Kalau sudah mati harus ditinggal. Gitu loh. Nah terus kenapa kamu, atau ini kalau mau dimaknai lain begini, aneh orang yang melarikan diri dari akhirat. Yang kamu tidak akan bisa melarikan diri dari akhirat. Sementara kamu mencari dunia yang kamu sebenarnya pasti akan meninggalkan. Nah gitu. Kalau sampai ada orang begitu, maka itu balik ke ayat Al-Hajj ayat 46. Apa itu? A'udzu minasyaitonir rajim. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Fa innaha, karena sesungguhnya dia la ta'mal, tidak buta. Apa al-absaru, mata zahirnya. Walakin akan tetapi ta'ma buta, opo al-qulubu, hatinya, allati fis sudur, yang ada di dalam dadanya. Kalau ada orang mau melarikan diri dari akhirat, yang dia aslinya tidak bisa lari, cuma ngejar dunia yang sebenarnya bakal ditinggal. Orang aneh. Orang hidup cuma mikir nyari uang, nyari pangkat, nyari jabatan, uang, pangkat, jabatan, uang, pangkat, jabatan. Makan minum perempuan, pangkat jabatan, makan minum perempuan, setelah itu ditinggal. Kuburannya tidak pernah direncanakan, akhiratnya tidak pernah dipikirkan,
Besok kalau pulang ke akhirat mau pulang kemana? Sampean itu ndak beli kapling di akhirat ta? Gitu loh ya. Sampean udah nyiapin. Disiapkan, akhiratnya disiapkan. Nanti saya kalau pulang, saya sudah bangun. Bangun akhirat itu ya sholat malam. Bangun akhirat itu ya ngaji. Ya, yang nafilah-nafilah, yang tambahan-tambahan. Kalau yang fardu tidak usah dibahas, itu modal. Modal tidak usah dibahas. Ya, kalau sudah ngomong sama saya, jangan ngomong sholat fardu, puasa, fardu, sudah selesai. Itu mah itu tidak perlu bahasan. Ya, yang dibahas itu yang tambahannya, karena aksesoris sampean itu tambahan rumah itu nanti itu ada di nafilahnya. Ya, kalau sampean begitu ya berarti sampean udah rencana. Ya saya akan seperti ai al-ajabu al-kamilu, yakni keanehan al-kamilu yang sempurna minal abdi dari seorang hamba, alladzi yang yahrubu melarikan diri sopo hamba, bidommir ra'i dengan mendomahkan roknya, mimba bin nasri dari bab pertolongan, ay yataba'adu yakni saling menjauhi, sopo hamba mirrobihi dari Tuhannya, alladzi yang la infikaka tidak akan lepas lahu bagi abd anhu dari Allah. Bi'an la yaf'al, bi'an karena la yaf'al tidak berbuat siapa abd ma yuqarribuhu yang mendekatkan siapa abdhu ing Allah ilaihi. Yuqarribu yang mendekatkan opo mahu kepada abd ilaihi kepada Allah. Ma'a tawarudi ihsanihi alaihi, beserta bertubi-tubinya datang kebaikan Allah alaihi atas orang itu, atas abd. Wa yatlubu dan mencari siapa abd mala baqa'a yang tidak abadi lahu bagi abd ma'ahu beserta Allah. Wa huwa maksudnya adalah ad-dunya, dunya. Wa kullu syai'in dan setiap segala sesuatu, wa kullu syai'in dan segala sesuatu siwallahi selain Allah, bi ayakbala ala syahwatihi yang menerima sopom abad ala syahwatihi atas syahwatnya, wa yutbi'u syaitanahu dan mengikuti sopo abad syaitanahu pada syaitonnya, wa hawahu dan hasrat nafsunya, wa ma altafa makila liman huwa min hadzal qabil. Tidak ada yang lebih lembut, lebih baik maksudnya, dari apa-apa yang dikatakan liman huwa bagi orang-orang, huwa dia min hadzal qabil dari sesuatu yang diterima. Tafnal ladzaidu, sirna apa alladzaidu kelezatan, ya man nala syahwatahu wahai orang nala yang mencapai syahwatahu syahwatnya, minal ma'asi dari kemaksiatan, wa yabqa dan abadi atau tersisa, opo al ismu dosa, wal aru dan cela. Arun itu al ar itu bisa cela, bisa malu, bisa hina. Kenikmatannya hilang. Orang yang mencapai syahwat sebentar saja kenikmatannya hilang, yang tersisa hanya maksiatnya. Yang tersisa syahwat dan maksiatnya, yang tersisa hanya dosa dan
rasa malu, yang tersisa hanya dosa dan keterhinaan. Tabqa awaqibu su'in, ya, tersisa atau abadi akhir dari keburukan. La infikakalaha, tidak akan ada perpisahan laha dari akhir keburukan. La khaira fi ladzatin, tidak ada kebaikan pada kelezatan, mimba dia setelah itu, setelah belakangnya keburukan tadi. An-naru, ya kecuali ya neraka, ya. Wahada, dan ini innama yakunu, hanya saja ada min amil basirah, dari kebutaan al-basirati, mata batin. Allati hiya, yang dia, maksudnya al-basirah, allati hiya ainul qalbi, yaitu dia itu adalah matanya hati. Haitsu istadallah, di mana istadallah memberi petunjuk, alladzi, yang huwa dia, adna, memberi petunjuk apa al-basira itu ya. Apa ainul qalbi, memberi petunjuk, istadallah memberi petunjuk apa ainul qalbi, alladzi, yang huwa dia ainul qalbi, alladzi huwa dia adna, yang hina, billadzi, dengan yang huwa khair. Maksudnya mata hati itu adalah yang bisa memberi petunjuk di dalam batinmu, mana pekerjaan yang hina, mana pekerjaan yang baik, mana perkara yang baik, mana perkara yang hina. Yang bisa memberi petunjuk itu adalah mata hatimu, ya. Wa atharul fani alal baqi, dan ainul basiro itu bisa mengutamakan yang fana atas yang baqi, ya. Ya, maksudnya lebih memilih yang abadi daripada yang fana. Fa innaha, karena sesungguhnya basirah, ail qissah wasya'n, yakni kisah dan sya'n, kehendak. Wa jumlatun la ta'mal absar, secara keseluruhan la ta'mal absar, tidak buta apa al absaru, mata zahir. Khobarun mufassirun laha, itu adalah khobar yang ditafsirkan atas kata basirah, kata absar, ya. Kata absar. Wa fil ayat, dan di dalam ayat, dan iku di dalam ayat, khobar dulu, isyaratun, utawi adapun isyarat, ila anna amil bas absar, ila anna amil absari, bahwasanya butanya mata lahiriah, bin nisbatil amil basair, dengan nisbah kepada butanya mata hati, kal a'ma, itu seperti orang yang buta, ya. Fa inna amiyal absari, karena sesungguhnya butanya mata lahir, innama yuhjabu anil mahsusat, ya, hanya saja terhijab dari segala yang terindrai, mahsusat terestrial, al-kharijiyah, yang bersifat luaran. Mata zahir kita ini kalau buta, dia tidak mampu melihat segala sesuatu yang harusnya bisa dijangkau oleh panca indera, yang dimaksud mahsusat al-kharijiyah, ya, terestrial yang dari luar. Wa amma amil basairi, adapun butanya mata batin, ayunul qalbi, maksudnya mata hati, fa innahu yuhjabu anil ma'ani al-qalbiyati, ya, sesungguhnya
Dia terhijab dari makna-makna yang bersifat qalbiyah wal ulumir rabbaniyati dan ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan. Okay. Maksudnya kalau buta mata dohir itu tidak bisa ngelihat segala yang mestinya terserap melalui panca indera. Sedangkan buta mata batin, dia tidak akan mampu mengenali kebenaran-kebenaran yang sifatnya qalbiyah dan ilmu-ilmu ketuhanan. Nah, orang yang buta mata batin itu disebut buta sebagaimana butanya mata dohir. Karena orang buta mata dohir dia tidak bisa melihat yang terlihat oleh panca indera. Seperti orang buta mata batin, dia tidak mampu melihat apa-apa yang bersifat makna-makna. Sehingga dia tidak ngerti bahwa sedekah itu baik. Dia tidak paham bahwa zikir itu baik. Dia tidak ngerti bahwa membaca Quran itu mulia. Dia tidak paham kalau ngaji malam Jum'ah Kahfi Yasin itu penting. Dia tidak pernah menghadiahkan bacaan Qur'annya untuk mbah-mbahnya. Yang dia cuma pikir itu cuma nyari uang, bekerja, mikir. Itu namanya orang buta batinnya. Dia tidak bisa melihat makna-makna, tidak bisa melihat hal-hal yang sifatnya qalbiyah. Dia cuma bisa melihat kalau tidak olahraga sakit. Tapi dia tidak pernah mikir kalau tidak ngaji Quran, tidak sholat malam, ruhaninya itu kurus kering. Ruhaninya itu kelaparan. Dia cuma tahu bahwa makanan itu harus bergizi, makanan itu harus enak, makanan itu harus bervitamin, sehingga badannya dijaga benar-benar vitaminnya. Gemuk sedikit bingung, ini sedikit bingung. Tapi giliran ruhaninya kering kerontang, tidak pernah dikasih makan, ruhaninya becicingan, kurus, kering, krempeng. Dia nggak tahu. Kenapa? Mata batinnya buta. Yang cuma ngerti mata dohir. Orang sekarang itu cuma mata dohir tok yang hidup, mata batin banyak yang buta. Sehingga pada amaliyah-amaliyah yang sifatnya batiniah, tidak ketarik. Tidak ketarik. Pada amaliyah-amaliyah yang sifatnya dohiriyah, kenceng. Kenapa? Karena dia cuma ngelihat dohir, nutup batin. Ini yang disebut oleh Allah, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Ya dia tidak nutup mata dohirnya, melek, cuma yang nutup mata batinnya. Insya Allah kalau semua orang ngerti mata batin, ngaji semua orang-orangnya. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Ya sudah malam, ngapunten, udah jam segini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ini terus diberi kesehatan oleh Allah, ya, terus bisa berjuang mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, menjadi anak-anak yang dimuliakan Allah, membahagiakan kedua orang tuanya, ya, terus belajar yang baik, saling bantu-membantu antar kawan, yang bagus perasaannya sesama kawan, ya, saling menghargai, saling menjaga. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang sakit, ya. Kalau ada yang sakit sedikit cepat dibantu, ya. Mudah-mudahan semuanya diparingi kebaikan oleh Allah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in. الحمد لله في نعمه ويكفي من سيدنا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وأخيرا بالله التوفيق والهداية والرضا لنا يا صلى الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.